Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu serta saudara, adik-adik sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga setiap kita di awal pekan ini, di hari Senin 8 Maret 2021, yakni memasuki hari ke-17 masa Prapaskah, kita sekalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh rasa syukur. Nah, untuk mengawali hari dan juga pekan pada saat ini, marilah Bapak Ibu Saudara kita mengkhususkan waktu sejenak, kita bersaat teduh, membaca merenungkan sabda firman Tuhan sebagai bekal bagi Bapak Ibu Saudara dan juga saya menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Bacaan firman diambil dari surat 2 Timotius 3 ayat 12. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, tentu setiap kita itu inginnya bahagia. Menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan sejahtera, jauh dari segala persoalan pergumulan, apalagi konflik bahkan penderitaan dan aniaya. Namun, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kenyataan kehidupan kita selalu demikian? Ada kalanya kita mengalami pergumulan, ada kalanya badan kita sakit, ada kalanya kita ada dalam sebuah hubungan yang mungkin panas dingin, konflik bahkan dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan persoalan pergumulan kehidupan juga tidak jarang menghampiri kehidupan kita sekalian. Artinya kehidupan kita tidak bebas dari yang namanya penderitaan. Nah, bagaimana sebagai orang percaya kita bersikap terhadap penderitaan kehidupan ini? Kita berkaca dari sabda Tuhan tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 yang mengatakan bahwa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, bagian ini mungkin mengagetkan sebagian dari kita pengikut Kristus. Loh, kita menjadi orang percaya mengikut Tuhan Yesus kan maunya bahagia, hidupnya sejahtera, penuh berkat. Lah kok malah dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, kalau ingin hidup beribadah di dalam Kristus harus siap dianiaya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini memang betul-betul terjadi dalam karya pelayanan Rasul Paulus dan juga Timotius. Kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus menasihati Timotius agar mengambil rute kehidupan yang bertolak belakang dengan gaya hidup kebanyakan orang pada saat itu, di mana mereka mencintai uang, menjadi hamba uang, menjadi pemfitnah, bahkan ada yang pembohong, suka menjelekkan orang lain, kemudian juga tidak suka melakukan hal yang baik dan lain sebagainya. Nah, ketika Timotius, Rasul Paulus dan juga para pelayan Tuhan lainnya melakukan kebalikan dari apa yang dilakukan dunia, kebanyakan dari dunia itu tidak menyukainya. Bahkan secara harafiah memang benar, mereka dikejar-kejar, bahkan dianiaya
karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi ibu dan bapak saudara kekasih Tuhan, Timotius di sini diajak untuk meneladani pengajaran dan juga kesalehan yang sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus, yakni memiliki niat untuk melayani Tuhan dengan daya tahan yang dilandasi kasih. Sekalipun mereka pernah dianiaya di Antiokhia, diusir di Ikonium, bahkan juga ketika mereka datang begitu disambut luar biasa, tetapi kemudian dilempari batu sampai hampir mati. Sungguh pengalaman yang luar biasa dalam pelayanan. Tetapi ibu bapak dan saudara, Rasul Paulus mengajak Timotius dan kita sekalian bahwa di dalam mengikut Kristus, kehidupan kita tidak surut dari pergumulan, tidak surut dari permasalahan, bahkan penderitaan. Justru Tuhan Yesus Kristus sendiri menunjukkan teladan itu. Ia menempuh jalan sengsara untuk menebus kita manusia kepunyaannya. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Ibu Saudara, di dalam kita beribadah, dalam kita melayani Tuhan juga sama. Tidak surut dari persoalan, pergumulan, bahkan kadang harus menderita. Karena itulah teladan Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita untuk terus bertahan dalam kehidupan ini, bahkan terus melaju melayani Tuhan sekalipun dengan berbagai pergumulan dan persoalannya. Oleh karena itulah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jikalau pada saat ini bapak dan ibu saudara mengalami pergumulan, mungkin juga masalah bahkan penderitaan, marilah kita mengingat firman ini, bahwa di dalam mengikut Kristus kita harus tahan uji. Karena dari tahan uji itulah kita mendatangkan kekuatan dan juga berkat Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan dasar dari sabdanya ini. Kita dimampukan terus berjalan di dalam Kristus dengan iman dan semangat. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ke-17 masa Prapaskah ini kita diundang dalam aksi Prapaskah untuk mendoakan pelayanan gereja kita, GKJ Karangbedo, agar setiap pelayan Tuhan di dalamnya, kita semua yang melayani Tuhan dimampukan terus semangat tahan uji di dalam melayani Tuhan, sehingga gereja ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Kita doakan GKJ Karangbedo bersama-sama dengan keluarga. Mari Bapak dan Saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di pagi hari yang indah ini, kami sungguh bersyukur atas penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberikan anugerah hari yang baru, pekan yang baru. Sungguh semua karena kebaikan dan kasih-Mu. Terlebih kami pada pagi hari ini juga sudah merenungkan sabda-Mu, mengajak kami untuk tahan uji, sabar dalam segala penderitaan persoalan kehidupan, karena Kristus Tuhan terus menopang dan memimpin kami, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, pelayanan, maupun kehidupan di tengah-tengah lingkungan kami. Bapa dalam surga, kami serahkan hari dan pekan yang akan kami jalani dalam pimpinan, perlindungan, dan penyertaan-Mu. Keluarga kami serahkan di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Kiranya dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, maupun juga dari segala yang jahat. Setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, kiranya Tuhan berikan kelancaran, berkat, dan rezeki, serta anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, belajar, maupun studi mereka. Tuhan mampukan, berikan hikmat, dan senantiasa tumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga bersyafaat secara khusus bagi saudara kami yang sedang bergumul karena sakit,
dalam masa pemulihan maupun juga yang sudah lanjut usia. Tuhan kiranya terus menilik mereka, memberikan kekuatan, topangan, dan pemulihan. Anggota keluarga dengan penuh cinta kasih menjaga dan merawat, Tuhan berikan ketabahan, berkat, kekuatan, dan kesehatan. Syafaat kami juga untuk kehidupan bersama kami, bangsa dan negara kami, Indonesia, di tengah-tengah situasi saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai, menopang terlebih pemimpin kami, pemerintah, gugus tugas para tenaga medis dalam mengatasi pandemi, maupun juga mengatasi segala persoalan, bencana alam, konflik-konflik, dan lain sebagainya, sehingga kehidupan bersama kami sungguh dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Syafaat kami ya Bapa, kami serahkan juga gereja yang sungguh kami cintai, GKJ Karangpendo. Biarlah senantiasa dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, segenap para pelayan Tuhan di dalamnya, majelis gereja, pengurus, badan, komisi, maupun kami semua sebagai warga jemaat-Mu. Tuhan satukan dalam ikatan keluarga Allah untuk terus melayani di dalam pemberitaan keselamatan maupun pemeliharaan iman, sehingga gereja-Mu ini sungguh menjadi berkat bagi siapapun juga, dan semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa dalam surga, inilah syukur dan permohonan kami, seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini dan pekan ini dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.